Belum genap 72 jam dari yang dijanjikan, Tuan Peri menerima telepon dari penculik. Korban dari kasus ini merupakan seorang gadis cantik yang baru berusia 12 tahun bernama Marion Parker. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku, Huri Rohma. Hari ini kita akan memasuki Huri Ngoceh part yang kedua. Malam ini Huri akan membawakan kasus penculikan anak paling sadis di California yang terjadi pada tahun 1927. Korban dari kasus ini merupakan seorang gadis cantik yang baru berusia 12 tahun bernama Marion Parker. Nah, jadi karena cerita ini tuh akan panjang banget teman-teman. Jadi ayo disiapkan cemilannya, disiapkan minumannya juga. Kita masuk ke ceritanya ya. Marion Parker adalah seorang gadis cantik yang lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 1915 yang juga memiliki saudari perempuan bernama Marjorie Parker. Ia adalah putri dari pasangan Geraldine Parker dan Perry Parker, yang mana sang ayah, Tuan Perry, kita sebut ya nanti ayahnya ini sebagai Tuan Perry. Tuan Perry adalah seorang kepala kria atau kepala juru turis di sebuah bank dengan nama Los Angeles National Trust and Saving Bank. Pada saat kejadian, Marion Parker merupakan seorang gadis berusia 12 tahun yang pada kala itu tengah mengenyam pendidikannya pada SMP atau Sekolah Menengah Mount Vernon di Los Angeles. Kita masuk ke kronologi kejadiannya ya. Hari itu, pada Kamis 15 Desember tahun 1927, saat matahari baru saja tergelincir dari atas kepala kita, jadi tidak lama setelah tengah hari, datanglah seorang laki-laki pemuda yang memiliki pakaian yang bagus, kemudian memiliki rambut yang bergelombang. Dia datang ke sebuah sekolah dengan terburu-buru dan menemui seorang resepsionis bernama Mary Hall. Pak Hal yang melihat pemuda itu kebingungan. Siapa pemuda ini? Dia belum pernah melihat sebelumnya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia adalah salah satu karyawan dari Los Angeles National Trust and Saving Banks, di mana bosnya yang bernama Tuan Perry sedang mengalami kecelakaan dan saat ini sedang terluka parah. Bos menginginkannya untuk menjemput putri bungsunya yang saat itu bersekolah di SMP tersebut. Sampai sini sebenarnya Pak Holt itu sudah curiga. Karena seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, bahwa Marion Parker ini memiliki saudara kembar, yang artinya Tuan Perry ini memiliki dua anak perempuan yang sama-sama berusia 12 tahun dan sekolah di sana. Ditanyakanlah itu oleh Pak Holt kepada pemuda ini. Responnya, aku disuruh menjemput yang lebih kecil. Melihat kecurigaan yang terpancar di wajah Pak Holt, pemuda ini pun mengatakan, aku adalah salah satu karyawan di bank tempat Tuan Perry menjadi seorang juru tulis. Jika kamu tidak percaya, aku berikan nomor banknya, kamu telepon sendiri dan pastikan aku karyawan di sana atau bukan. Pede banget kan pemuda itu. Akhirnya dengan segala pertimbangan Pak Holt mengatakan, oke, saya percaya. Pada waktu itu sedang menjalani sebuah pesta Natal yang memang dilaksanakan di sekolahnya. Dan pesta itu dilaksanakan di salah satu kelas. Dijemputlah ia oleh Pak Holt dan datang ke ruang resepsionis. Sampai di sana, pemuda ini dengan lembut menyentuh bahu dari Marion dan mengatakan bahwa ayahnya tengah terluka parah setelah kecelakaan. Dengan wajah yang cukup sedih, Marion percaya dan kemudian
merasa bersemangat untuk segera datang kepada ayahnya yang setengah terluka parah dan mengikuti pemuda ini untuk menuju ke mobil yang telah diparkir di parkiran sekolah. Dari kejauhan, saat Marion Parker dan laki-laki itu berjalan, sebenarnya saudari kembarnya, Marjorie, itu sudah melihat. Dan dia merasa asing dengan pemuda itu. Tapi belum sempat dikejar, belum sempat dipanggil, Marion sudah masuk ke dalam mobil dan mobil itu sudah jalan. Ngeng, pergi sudah dia. Akhirnya, Marjorie hanya berpikir, oh mungkin itu temannya ayahku. Dengan harapan nanti ia dan saudarinya akan bertemu di rumah saat mereka pulang. Oke. Akhirnya Marion bersama pemuda itu, Marjorie pun juga pulang dengan jemputannya. Nah, ini nih. Pada waktu itu, saat Marjorie datang ke rumah, orang rumah juga kaget. Loh, kok kamu datang sendirian? Mana saudaramu? Diceritakanlah oleh Marjorie. Tadi tuh ada paman-paman yang mengajak Marion ke mobilnya. Aku kira dia sudah sampai karena dia berangkat lebih dulu, kata Marjorie. Akhirnya mulai panik gitu kan. Tapi pada waktu itu Pak Perry berusaha untuk menenangkan. Sudah mungkin lagi ada halangan di jalan, kita tunggu saja. Yang lebih menyedihkannya lagi teman-teman, sebenarnya saat itu Tuan Perry itu sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-48 bersama dengan istrinya di rumah. Jadi yang dibilang kecelakaan tadi, bapaknya itu lagi pesta untuk merayakan ulang tahunnya. Sedih banget sih, karena jam berganti jam gitu kan, dari siang berubah jadi sore, kok nggak pulang-pulang. Akhirnya Tuan Perry memutuskan untuk membubarkan pestanya dan pesta pun selesai tanpa dihadiri oleh Marion Parker. Geraldine yang pada waktu itu sudah panik dan tidak mengerti harus melakukan apa, ia hanya bisa menangis sambil menanti kedatangan putri tercintanya. Tuan Perry tidak berdiam, teman-teman, karena sudah beberapa jam menunggu dan dirasa bahwa perjalanan dari sekolah menuju rumah itu tidak sejauh itu gitu kan. Akhirnya Tuan Perry memutuskan untuk melaporkan kejadian itu pada kepolisian setempat. Dilaporkanlah, Pak, anak saya hilang gini gitu kan. Gak lama kemudian saat hari sudah gelap ya, kepolisian pun datang ke kediaman Tuan Perry. Datanglah mereka. Jadi di rumah itu ada keluarga besar Tuan Perry dan ada anggota kepolisian. Nah, pada waktu itu tepat pukul 18.20 di kediaman Parker yang beralamat di 1631 South Wilton Place, diterima sebuah telegram yang berasal dari Western Junior Alhambra, California, yang mengatakan dan mengabarkan bahwa Marion Parker telah diculik. Akhirnya sebuah telegram mengerikan itu pun datang dan mengkonfirmasi dari penculik langsung bahwa Marion telah diculik. Nah, pada waktu itu polisi itu mengira bahwa penculik ini itu memang mengenal Tuan Parker. Kenapa? Karena ia bisa tahu dengan detail dan dengan jelas bahwa di mana tempat kerja Tuan Parker dan jabatan di tempat kerja tersebut. Sehingga polisi pun berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai orang-orang di sekitar Tuan Parker. Isi dari telegram pertamanya adalah seperti ini. Marion, selamat. Gunakan pilihan yang paling bijak. Menghalangi rencanaku itu sungguh berbahaya. Akhirnya, kalian ingat gak tadi kalau aku bilang kalau Marjorie itu sempat melihat mereka dari kejauhan gitu kan. Melalui informasi tersebut, akhirnya polisi berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dari Marjorie tentang siapa sebenarnya yang menjadi dalang dari penculikan Marion ini. Namun ketika diwawancarai, sayangnya Marjorie kecil ini tidak
bisa mengenali siapa laki-laki tersebut. Ia hanya menggambarkan bahwa pemuda itu merupakan seseorang yang berada di kisaran usia 25-30 tahun, memiliki warna kulit putih, rambut bergelombang berwarna coklat tua, memiliki badan yang ramping dan fitur wajah yang tirus. Itu aja tuh yang bisa dikenali oleh Marjorie. Akhirnya dibuatlah sketsa dari hasil penyampaian si Marjorie ini. Singkatnya, keesokan harinya pada tanggal 16 Desember, surat dari penculik kembali datang. Tapi kali ini tidak lewat telegram, tapi lewat surat yang lewat pos gitu ya. Isi dari surat itu adalah meminta uang tebusan sejumlah $1.500 pada waktu itu, tahun 1927. Nah, polisi sebenarnya itu sudah mengatakan kepada Tuan Perry untuk tidak menggubris ancaman-ancaman yang dilakukan oleh penculik. Namun, namanya orang tua udah panik, anaknya diculik, minta uang tebusan. Pikirannya adalah gimana caranya anakku selamat. Akhirnya beliau memutuskan untuk tetap mengikuti keinginan dari penculik. Isi telegram keduanya kurang lebih seperti ini. Memenuhi persyaratan dengan mengirimkan sejumlah mata uang itu akan membuat gadis ini selamat. Sedangkan kegagalan yang terjadi saat tidak memenuhi permintaan itu, maka tidak akan ada yang bisa melihat gadis ini kecuali malaikat di surga. Dalam 72 jam atau 3 hari, Anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, membaca surat ancaman bahwa anaknya akan dibunuh, Tuan Perry semakin panik dan merasa bahwa wah, gak bener ini, harus aku lakukan sesuatu. Sedangkan polisi dari awal sudah mengatakan bahwa jangan digubris, jangan dituruti apapun permintaannya, kita lihat dulu. Tetapi intensitas ancaman, intensitas telepon dari penculik ini terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga membuat Tuan Perry semakin panik. Telegram pertama tadi itu ditandatangani dengan nama George Fox. Namun pada surat kedua yang datang ke kediaman dari Tuan Perry ini itu dinamai dengan The Fox. Hal ini dalam beberapa literatur kemungkinan dikarenakan pelaku tahu bahwa ada lebih dari 2.000 anggota kepolisian yang ikut dalam menyelesaikan kasus ini. Takut sebenarnya dia. Belum genap 72 jam dari yang dijanjikan, Tuan Perry menerima telepon dari penculik dan menyampaikan alamat pertemuan pertama di 10 Street and Germany Place. Akhirnya Tuan Perry pun siap-siap gitu kan, dibawanya uang tebusan dan dia pun berkendara ke lokasi yang telah ditentukan. Karena pada waktu itu memang ada kepolisian di sana gitu ya, sehingga akhirnya kepolisian ini ikut di belakangnya mobil Tuan Perry. Namun si penculik menyadari bahwa Tuan Perry ini gak datang sendirian, dia dikawal oleh kepolisian. Melihat hal itu, penculik ini merasa ketakutan dan akhirnya tidak datang pada pertemuan pertama tersebut, kabur. Pertemuan pertama itu pun akhirnya batal, gitu kan. Pada waktu itu, seluruh pemberitaan di Los Angeles maupun seluruh negara bagian di California memberitakan tentang kejadian penculikan Marion Parker ini. Di dalam beritanya terpampang juga foto keluarga Parker, di mana ada Geraldine Parker dengan kedua anak kembarnya, yakni Marion Parker dan Marjorie Parker bersama dengan Perry Parker. Selain itu, seperti ikut merasakan bagaimana kepanikan dan berusaha untuk membantu penyelidikan, anjing dari keluarga Parker duduk di kursi ganda milik Marion dan Marjorie dengan harapan suatu hari nanti pemiliknya akan datang dan menemui dirinya kembali. Sedih ya.
nungguin itu. Tapi kabar menghebohkan dan menyedihkan kembali terdengar, di mana pada tanggal 17 Desember tahun 1927 Tuan Peri kembali menerima sebuah surat, yang mana ternyata pada waktu itu surat ini ditulis langsung oleh Marion Parker. Part ini sedih banget sih, sedih banget. Aku akan bacakan ya isi suratnya seperti apa. Ayah dan ibu tercinta, saya ingin pulang. Saya pikir saya akan mati jika saya terus seperti ini lebih lama lagi. Tidakkah seseorang mengatakan kepada saya mengapa semua ini terjadi padaku? Ayah, tolong lakukan apa yang orang ini inginkan, atau dia akan membunuhku jika kamu tidak melakukannya. Putrimu tercinta, Marion Parker. PS, ayah, aku ingin pulang malam ini. Pecah tangis ibunya. Geraldine Parker ini menangis terseduh-seduh. Peri Parker yang panik gitu ya, makin panik lagi dia. Gimana nggak panik gitu ya, anak yang nulis kayak gitu. Aku waktu pertama kali baca surat ini merinding banget sih. Akhirnya masih di hari yang sama, yaitu pada tanggal 17 Desember 1927, telepon yang dinantikan oleh Tuan Peri datang dari penculik. Pemuda ini menelpon Tuan Peri dan mengatakan bahwa ia akan meminta uang tebusan itu malam ini, di mana Tuan Peri harus datang ke alamat yang telah ditentukan, dan nantinya laki-laki ini akan parkir tepat di mobil sebelah Tuan Peri dan memperlihatkan bahwa Marion masih hidup. Kemudian laki-laki ini meminta Tuan Peri untuk menyerahkan uang tebusan, dan ia akan berjalan 1 blok ke depan untuk kemudian menyerahkan Marion hidup-hidup. Oke, gitu ya instruksinya ya teman-teman. Jadi datang ke tempat yang sudah ditentukan, nanti parkir, diikutilah di sebelahnya ini si penjahatnya gitu kan. Setelah itu nanti dibuka kacanya, dilihatkan, oke, masih aman si anaknya, dikasih duitnya, oke, terus jalan lagi di blok depannya gitu. Nanti akan diserahkan Marion Parker hidup-hidup. Pada saat ini akhirnya Tuan Parker tidak mengatakan hal ini kepada kepolisian, sehingga akhirnya dia berkemas gitu ya, membawa 1.500 US dollar tadi dengan pecahan 20 dolar. Dibawa lagi ke dalam tas, dia naik ke mobil dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan, yakni di depan 428 Manhattan Place. Datanglah kan ke sana. Kemudian tidak lama ada sebuah Chrysler Coupe yang berhenti tepat di sebelah mobil Tuan Parker, dan di dalamnya berisi seorang pemuda dan wanita di sampingnya yang tengah dibalut oleh handuk dalam keadaan tidak bergerak. Dibukanya kaca mobil, seret. Tuan Peri mampu melihat anaknya yang tidak bergerak tadi, teman-teman. Pemuda ini menggunakan tutup wajah berwarna putih, sehingga Tuan Peri pun tidak bisa mengenali siapa pemuda itu gitu. Tetapi pemuda ini sambil menodongkan pistol yang sudah digergaji kepada Tuan Peri mengatakan, "Ini Marion. Dia hanya tertidur. Anakmu masih hidup. Berikan uangnya padaku." Akhirnya karena dibilang begitu kan, Tuan Peri pun menyerahkan tas berisi uang yang sudah dia siapkan tadi gitu ya, diserahkannya kepada penculik ini. Setelah menerima uangnya, penculik ini jalan gitu. Nah, niatnya Tuan Parker dengan mengikuti adalah agar dia bisa melihat plat mobilnya. Namun sayang, penculik menekuk plat mobilnya setengah, sehingga akhirnya Tuan Parker hanya bisa melihat sebagian dari plat mobil itu. Setelah 1 blok gitu ya, Marion pun didorong keluar dari mobil sehingga tergeletak, dan mobil itu langsung lari gitu ya. Tuan Peri panik nih, lah anaknya didorong kok nggak gerak gitu kan ya. Akhirnya dia
lari itu ya, dilompat dari mobilnya, udah nggak pakai berpikir panjang, langsung dirempuhnya anaknya. Dan disitulah dia sadar bahwa anaknya sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mengetahui hal itu, Tuan Peri langsung berteriak histeris, dan ada seorang penduduk yang kebetulan lewat mendengar teriakan Tuan Peri sehingga menghubungi polisi. Oke, aku disclaimer ya teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa makan atau minum dalam kondisi melihat sesuatu yang kurang enak dipandang, stop dulu nyemilnya ya, karena aku akan jelaskan sebagaimana mengerikannya tubuh Marion Parker saat dipeluk ayahnya saat itu. Jadi, pada waktu itu Marion Parker ini ditutupi oleh sebuah handuk berwarna putih yang ketika dibuka dengan sangat mengenaskan, Marion Parker sudah tidak memiliki tangan. Tangannya sudah dipotong, kakinya juga sudah dipotong teman-teman, tapi masih ada dalam balutan handuk itu gitu ya. Dan kemudian tubuhnya sudah keluar isi perutnya penuh dengan darah, kain yang compang-camping, ada sebuah kawat yang terikat dengan sangat kencang yang menggores lehernya sangat dalam, yang kemudian ditarik ke belakang dan diikatkan ke dahinya, sehingga seakan-akan Marion Parker ini bisa tegak berdiri, kepalanya bisa tegak gitu ya teman-teman. Lalu kemudian hal yang juga sangat menyakitkan Tuan Parker pada waktu itu adalah dimana ia melihat mata anak kesayangannya ini telah dijahit agar seakan-akan dia masih bernyawa. Tahun 1927 ada orang kayak gitu, ya Allah. Dan selain itu teman-teman, yang aku juga gak habis pikir adalah pemeriksaan medis membuktikan dan menyatakan bahwa Marion Parker baru meninggal beberapa jam sebelum dia didorong dari mobil. Dengan kondisi semengenaskan itu teman-teman, Marion Parker itu baru meninggal beberapa jam yang lalu. Jadi gimana gilanya penyiksaan yang dilakukan oleh penculik ini. Maka kemudian dengan ditemukannya jasad Marion Parker, maka kasus yang awalnya merupakan penculikan berubah menjadi kasus penghilangan nyawa. Kepolisian pun akhirnya melakukan investigasi lanjutan. Oke, kita lanjut ke bagaimana proses investigasinya, teman-teman ya. Penyidikan kasus yang berawal dari penculikan kemudian berubah menjadi kasus penghilangan nyawa ini menggemparkan seluruh penduduk di kawasan California. Diketahui bahwa seluruh anggota kepolisian di daerah California Selatan berkenan untuk ikut membantu dalam proses perburuan pelaku. Akhirnya beberapa penyidik pun membuat hipotesa awal di mana mereka meyakini kalau pelaku ini sudah kabur ke daerah selatan yaitu Meksiko atau daerah utara yaitu San Francisco. Sejak akhirnya investigasi ini resmi dimulai pada tanggal 18 Desember tahun 1927, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan kendaraan yang digunakan oleh penculik yaitu Clister Cope di parkiran Westlake Park. Tidak lama kemudian ditemukan pula adanya 6 bungkusan koran di sekitaran Taman Elysian yang ketika dibuka ternyata bungkusan itu merupakan bagian dari tubuh korban yang hilang, dibuang di jalanan di daerah itu atau yang saat ini merupakan Stadion Dodger. Setelah ditemukannya kendaraan kemudian adanya bungkusan koran tersebut, tidak lama kemudian tepat 1 blok dari lokasi didorongnya korban
seorang penduduk menemukan sebuah koper yang ketika dibuka berisi kertas yang telah berlumuran darah. Di antara kertas-kertas itu ditemukan ada sebuah benang yang kemudian setelah diinvestigasi dapat diresmikan bahwa benang itu merupakan benang yang identik dengan benang yang berada di mata korban. Semua penemuan ini akhirnya membuat polisi semakin bersemangat untuk memburu siapa pelaku sebenarnya. Tidak hanya dari kepolisian setempat, tapi seluruh anggota kepolisian dari San Francisco sampai San Diego, mereka secara sukarela membantu dalam proses investigasi ini. Bahkan dalam sebuah literatur diceritakan ada sekitar 1.200 anggota dari Legiun Amerika yang merupakan kelompok mantan prajurit yang disiapkan secara khusus untuk menangani kondisi darurat pada masa damai. Selain itu, Dinas Rahasia atau FBI Amerika Serikat secara sukarela membantu Departemen Kepolisian Los Angeles. Tidak lupa juga adanya bantuan dari 100 pemadam kebakaran yang menyisir kawasan ditemukannya 6 bungkusan koran tersebut. Massal terjadi investigasi besar-besaran pada waktu itu. Tapi jangan dikira cuma itu aja ya teman-teman. Ternyata awak media pun menjadi salah satu bagian dari investigasi ini, di mana sebuah stasiun radio bernama Warner Brother mengumpulkan donasi untuk memberikan hadiah kepada siapapun yang mampu memberikan informasi valid mengenai keberadaan dari pelaku. Awalnya mereka itu hanya targetkan $1.000, tetapi tidak perlu waktu yang lama sampai akhirnya terkumpul $20.000. Selain itu, pemuka agama MC Parson yang saat itu merupakan seorang penginjil juga mengatakan kepada jemaatnya untuk turut serta dalam melakukan donasi, sehingga tidak butuh waktu yang lama sudah terkumpul sebanyak $50.000, atau yang jika dikurskan pada tahun 2010 itu setara dengan $600.000. Kalau sekarang mungkin bisa sampai $1.800.000 teman-teman. Itu banyak banget kan. Wah. Selain itu, warga pun berbondong-bondong berusaha membantu dengan informasi sekecil apapun mengenai pelaku dari sketsa yang telah disebarkan. Jadi, telepon di kepolisian itu berdering berkali-kali dari seluruh warga California yang berusaha membantu proses penyidikan. Penyidikan ini dilaksanakan secara masif. Semua orang ikut dalam penyidikan ini. Namun, di lain tempat, prosesi pemakaman Marilyn Parker pun dilaksanakan. Marilyn Parker pun dikremasi dan disemayamkan secara diam-diam di Great Mausoleum Forest Lawn. Selanjutnya kita akan menuju part penemuan tersangka, yaitu William Edward Hickman. Udah kan? Udah gemas kan kalian? Oke, habis ini ketemu pelaku. Setelah investigasi besar-besaran yang dilakukan, salah satu bukti kunci akhirnya terkuak. Bukti ini berasal dari handuk yang digunakan untuk melilit tubuh korban, di mana handuk itu memiliki bordir yang bertuliskan Bellevue Arms yang merupakan tempat di dekat Angelino Heights. Akhirnya polisi datang ke sana. Dan di apartemen itu polisi menemukan manajer gedung, di mana apartemen itu memiliki 85 unit. Nah, manajer ini mengatakan bahwa memang ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang cukup identik dengan sketsa yang diberikan. Ia menyewa kamar bernomor 315 di bagian belakang gedung dengan nama Donald Evan. Diselidikilah akhirnya si Donald Evan ini. Setelah beberapa waktu melakukan penyelidikan, diketahui bahwa Donald Evan merupakan laki-laki berusia 19 tahun bernama William Edward Hickman. Kena kau William. Usianya baru 19 tahun. Hickman sendiri sebenarnya sudah ditahan pada Juni tahun 1927 dikarenakan pemalsuan cek.
yang mana dia mengatakan bahwa uang itu sebenarnya digunakan untuk membeli sepeda motor. Setelah bebas, dia pun bekerja sebagai seorang kurir di bank tempat Tuan Perry bekerja. Dia bekerja di sana hanya selama 6 bulan karena kemudian dia dikeluarkan setelah mengakui tindakan pemalsuan. Setelah menjalani masa hukuman untuk pemalsuan bank tersebut, ia meminta kepada Tuan Perry selaku atasannya untuk mempekerjakannya kembali di sana. Tuan Perry menolak itu. Akhirnya tidak berputus asa, Hickman memang mencari pekerjaan baru. Namun ketika dia sudah diterima di sebuah perusahaan, ia membutuhkan surat rekomendasi dari atasannya. Lagi-lagi Tuan Perry tidak berkenan memberikan surat rekomendasi itu, sehingga akhirnya Hickman tidak bisa bekerja. Apakah sampai sini kalian sudah memutuskan apa motif dari kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki bernama Hickman ini? Tenang, sebentar ya, sebentar, masih ada kelanjutan ceritanya. Akhirnya polisi pun menggeledah tempat persembunyian Hickman. Tapi ya tidak semudah itu teman-teman. Hickman sudah tidak ada di lokasi pada saat polisi menggeledah apartemen itu. Namun semua sidik jari yang ada di sana cocok dengan semua penemuan yang telah ditemukan sebelumnya. Cocok dengan sidik jari yang ada di mobil, cocok juga dengan sidik jari dari orang yang memalsukan cek tadi, cocok juga dengan sidik jari yang ada di koper dan lain sebagainya. Itu cocok semuanya teman-teman. Selain itu ada sebuah bukti kunci nyata yang akhirnya didapatkan oleh polisi, yakni potongan kacang Brazil yang bentuknya identik dengan potongan kacang yang ada di baju korban pada saat ditemukan oleh ayahnya. Potongan kacang jadi bukti. Akhirnya pada tanggal 20 Desember Hickman resmi didakwa atas kasus penculikan dan penghilangan nyawa Marion Parker. Ia pun menjadi buron paling dicari di California. Kepolisian kemudian memanggil seluruh warga yang memiliki ciri-ciri mirip atau sama dengan Hickman. Panggil semuanya dulu. Sampai ada satu orang yang memang dia semirip itu ya dengan Hickman, itu sampai dipanggil 5 kali teman-teman. Sehingga akhirnya kepolisian menyatakan dan memberikan surat secara resmi bahwa laki-laki itu bukanlah William Edward Hickman. Belum ditemukan. Kemana kau? Karena tidak segera ditemukan, polisi ini sudah hampir menyerah. Tetapi kemudian polisi menerima informasi bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh Hickman, yakni pada hari Rabu tanggal 21 Desember, di mana Hickman membeli sebuah topi berharga $20 dengan menggunakan uang dari pemberian Tuan Parker. Nah, nomor seri uang pemberian Tuan Parker itu juga disebarkan secara publik teman-teman, sehingga pemilik toko saat menerima uang itu dia bilang kayak, kok kenal sama nomor seri ini? Akhirnya dia telepon polisi. Namun sayang saat polisi tiba, hilang lagi itu orang. Selain itu ada tagihan lain sebesar $20 untuk mengisi bensin dari garasi Ken Washington. Akhirnya tepat pada hari Kamis, 1 minggu setelah kejadian, yakni pada tanggal 22 Desember, Hickman resmi ditangkap. Ia ditangkap di dekat perbatasan Washington di dalam mobilnya, yaitu sedan Hudson, yang di dalamnya juga ada pistol yang telah digergaji, senapan kaliber 45, dan uang sebesar 1.400 dari sisa uang tebusan. Saat dia ditangkap, dia mengatakan, "Oke, sudah waktunya aku tertangkap." Dengan begitu gembira, warga pun mengarak Hickman dan merasa sangat bangga menjadi salah satu orang yang melihat secara langsung proses penangkapan Hickman. Dibikinkan baleho kalau Hickman ditangkap di tanah mereka. Setelah ini kita akan melihat bagaimana proses hukumannya. Awalnya saat
polisi melakukan interogasi, Hikman menyatakan bahwa dia tidak membunuh gadis ini. Dia hanya melakukan penculikan dan merupakan bawahan dari 2 orang yang lainnya. Ia terlibat dalam komplotan penculikan, di mana salah satunya adalah Andrew Kramer yang dituding sebagai pembunuh gadis ini oleh Hikman. Tapi pernyataan itu ditolak karena ternyata Andrew telah dipenjara sejak 4 tahun yang lalu karena kasus yang lain. Gak bisa berkutik. Oke, ngaku belum ngaku dia. Walaupun Hikman tidak mengakui kejahatan penghilangan nyawa, namun ia tetap dijebloskan ke penjara karena telah mengakui adanya kasus penculikan. Saat dia dimasukkan ke penjara itu banyak sekali orang-orang yang berada di luar penjara berusaha untuk melihat laki-laki ini. Jadi gambarannya itu pada waktu itu tuh seakan-akan semua orang keluar secara tergesa-gesa untuk melihat pelaku kejahatan paling tragis gitu kan. Sampai karena takut adanya keamukan massa, akhirnya polisi memutuskan untuk memasukkan Hikman ini lebih cepat ke selnya kan. Orang udah hitam banget itu, dan wajahnya berada di semua surat kabar, majalah, berita dan lain sebagainya. Udah terpampanglah itu mukanya si Hikman. Persidangan pun dimulai. Ngaku enggak dong. Jadi pada saat persidangan, Hikman ini tidak mengakui seluruh tuntutan yang diberikan kepada dirinya. Ia hanya mengakui bahwa dirinya melakukan penculikan karena membutuhkan biaya untuk kuliah. Selain itu, untuk menghindari hukuman liciknya, Hikman menggunakan alasan tentang kejiwaan, di mana dia mengamuk, berbicara ngelantur, kemudian tidak bisa mengontrol emosinya selama masa persidangan. Bersyukurnya hakim mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Hikman ini hanya kepura-puraan, dikarenakan terdapat sebuah bukti bahwa Hikman memberikan surat kepada salah satu temannya yang sedang berada di tahanan bagaimana cara untuk terhindar dari hukuman. Kemudian temannya ini pun mengatakan bahwa kejiwaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan menghindari yang namanya hukum. Sehingga kemudian kasus Hikman ini merupakan kasus pertama yang menggunakan alasan kelainan jiwa sebagai sarana untuk mengurangi hukuman pada persidangan. Karena alasan kejiwaan tadi telah diketahui buktinya bahwa dia berpura-pura, kemudian semua bukti-bukti kuat yang lainnya sudah ditentukan dan hakim memutuskan bahwa Hikman bersalah atas kasus pembunuhan ini. Setelah modusnya diketahui, Hikman pun mengatakan bahwa negara bagian menang telak. Hikman pun akhirnya mengakui perbuatannya dengan memberikan pengakuan secara tertulis setebal 19 halaman yang menceritakan bagaimana kronologi kejadian dan menjelaskan apa maksud dari seluruh kejadiannya, bagaimana ia memotong bagian tubuh gadis ini untuk mempermudah dirinya dalam membawa gadis ini. Selain itu, ia juga akhirnya mengikat kawat di lehernya karena takut gadis ini terlalu berisi. Dan hal-hal yang aku gak bisa ceritakan di sini, maaf banget karena ini terlalu gila gitu ya. Jadi aku mohon maaf sekali, mau ceritakan surat pengakuannya sampai sini aja gitu ya. Dan kemudian ditambah dengan 6 halaman tentang surat pengakuannya di kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi ternyata Hikman ini sudah mulai melakukan kejahatan sejak usianya masih 11 tahun, di mana ia melakukan todongan senjata pada salah seorang pemilik toko di kawasan rumahnya dulu. Jadi dia tuh memang sudah dari kecil gitu loh melakukan kejahatan-kejahatan kecil, yang mana semakin dia bertumbuh usianya, kejahatan yang dilakukan pun akhirnya semakin besar.
Selain itu, yang lebih menjengkelkan lagi ya teman-teman ya, Hickman menyatakan bahwa alasan dia melakukan hal ini bukan karena membalas dendam pada Tuan Perry, tetapi ketika dia mengetahui Tuan Perry bekerja di tempat ia bekerja dulu, menjadi salah satu orang terpandang di sana, dan kemudian melihat gadis kecil bernama Marion ini datang ke sana untuk berkunjung kepada ayahnya, ia memutuskan untuk mencari semua informasi mengenai gadis ini dan menculiknya dengan harapan mendapatkan uang tebusan. Akhirnya Hickman dijatuhi hukuman mati dan dilakukan eksekusi sesegera mungkin. Saat dijatuhi hukuman, Hickman dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan berjalan dengan tenang menuju ruang eksekusi dan akan menghadapi hukuman ini dengan ketenangan. Namun, pada saat hukuman dilaksanakan, baru sepertiga langkah dari jarak sel menuju ruang eksekusi, Hickman sudah jatuh pingsan. Ia luruh dan kemudian harus dibopong beberapa orang polisi untuk menuju tempat eksekusi. Di tengah perjalanan ia terbangun, kemudian ia berjalan lagi. Tidak lama ia pun jatuh pingsan lagi, digotong lagi sampai akhirnya dia berada di tempat eksekusi. Sampai akhirnya ia berada di lokasi eksekusi disaksikan oleh para saksi. Saat sudah berada di titik lokasi gantung, ia kembali jatuh pingsan dan merosot tepat di tempat eksekusi. Namun kejadian itu tidak memberikan efek yang diinginkan, di mana justru Hickman ini terjatuh di ujung dari tempat gantung, sehingga dia tertarik dengan sangat keras dengan posisi yang tidak tepat, sampai kemudian dokter dari tahanan harus naik ke tempat eksekusi dan memeriksa. Sampai 15 menit lamanya setelah gantungan itu dilepaskan, barulah dokter akhirnya menyatakan bahwa Hickman sudah mati. Dia tidak meninggal dikarenakan patah leher dengan cepat, namun ia tercekik perlahan-lahan. Kena kau, ya berarti. Menuju akhir cerita, kita akan mengetahui bagaimana kondisi-kondisi pasca kejadian. Yang pertama, 19 halaman pengakuan dari Hickman terpampang di Museum Sejarah Polisi Los Angeles, beserta dengan clipping dan kepingan-kepingan koran yang memuat berita pada hari itu. Selain itu, sekolah tempat kejadian, selain itu sekolah tempat Marion Parker menimba ilmu resmi dihancurkan dan direnovasi ulang secara total pada tahun 2006. Selain itu, apartemen yang digunakan oleh Hickman dalam melancarkan hal gila ini akhirnya direnovasi, namun mengalami kebangkrutan pada tahun 2012, baru akhirnya dibuat kembali menjadi apartemen pada tahun 2012 akhir. Tuan Perry meninggal pada usia 65 tahun pada malam tahun baru tahun 1964. Ayahnya atau kakek dari Marjorie Parker dan Marion Parker meninggal tidak lama setelah Hickman diputuskan bersalah karena menculik dan menghilangkan nyawa cucunya. Selain itu, ibu, kakak laki-laki, serta saudari kembar dari Marion Parker pindah dari rumah utama ke tempat lain, dan diketahui bahwa ibu Marion Parker, yaitu Geraldine Parker, meninggal pada usia 75 tahun. Saudarinya Marjorie Parker menikah dan pindah ke San Diego. Selain itu, saudara laki-laki Marion Parker, yaitu Perry Willard Parker, meninggal pada usia 75 tahun pada tahun 1983, di mana beliau juga merupakan salah satu anggota dari Angkatan Laut dan juga anggota Perang Dunia Kedua. Cerita ini ditutup dengan kondisi-kondisi dari
keluarga maupun tempat-tempat yang berhubungan dengan tragedi ini. Oke, ini akan jadi cerita yang sangat panjang, sangat menyedihkan, sangat memilukan, bikin gemes juga, bikin emosi dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ini, dan semoga Marion Parker mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dan begitu juga dengan seluruh keluarganya. Terima kasih kepada Tuan Peri yang tidak menyerah untuk mencari putri kesayangannya. Terima kasih untuk seluruh anggota kepolisian dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemburuan Hikman. Karena berkat Anda semua, akhirnya keadilan yang dicari oleh keluarga Peri pun terpenuhi. Oke, udah pegel mulut aku cerita. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Marion Parker, dan semoga juga ini menjadi pengingat buat kita ya teman-teman, bahwa kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Oke, itu dulu dari Huri untuk segmen Huri Ngoceh Part 2 malam ini. Semoga teman-teman suka sama ceritanya, dan semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Aku berharap banget teman-teman mau memberikan kritik dan saran di kolom komentar, dan juga memberikan ide untuk apa lagi yang harus aku ceritakan di segmen Huri Ngoceh ini. Oke, kalau teman-teman suka sama ceritanya, boleh banget untuk di like video ini, dan kalau berkenan teman-teman juga boleh untuk subscribe channel ini biar kita bisa temenan sama-sama. Sekian dulu dari aku. Terima kasih udah mau mendengarkan cerita ini. Semoga selalu sehat, dan kita ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.